wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dr. Aulia dengan NIM A1C224089. Di sini saya akan menjelaskan materi pokok tentang garis singgung lingkaran. Yang garis besar materi yang akan saya jelaskan ialah yang pertama mengenai konsep garis singgung lingkaran, yang kedua garis singgung persekutuan, dan yang ketiga garis singgung persekutuan luar, kemudian garis singgung persekutuan dalam, kemudian juga kedudukan dua lingkaran, dan yang terakhir mengenai tali lilitan pada lingkaran. Memasuki materi pertama, yaitu mengenai konsep garis singgung lingkaran. Seperti namanya, yaitu garis singgung yang dapat kita pahami bahwa garis yang menyinggung lingkaran. Nah, untuk yang pertama itu konsep garis tidak memotong lingkaran. Ini kan ada garis, dia tidak memotong lingkaran atau menyinggung garis dari lingkaran ini. Yang kedua, garis melewati lingkaran di satu titik. Ini ada garis dan ini ada satu titiknya. Dan yang ketiga ialah garis memotong lingkaran di dua titik. Di sini ada garis dan di sini ada titiknya. Untuk konsep garis singgung lingkaran ini, yang benar ialah yang tengah, yaitu garis melewati lingkaran di satu titik. Sehingga kita dapatkan definisi dari garis singgung dan titik singgung lingkaran ialah garis yang melewati atau menyentuh garis lingkaran ini pada satu titik. Kemudian untuk titik singgungnya ini ialah titik yang melewati garis singgung tersebut. Di sini juga kita akan mengetahui mengenai pusat lingkaran dan titik singgungnya. Jadi, pusat lingkaran ialah titik yang ada pada pusat lingkaran itu sendiri. Dan untuk ruas garis ini dinamakan jari-jari lingkaran. Jari-jarinya itu biasanya tegak lurus dengan garis singgung. Contoh penerapan konsep dari garis singgung lingkaran ini yaitu rantai pada gear sepeda yang membuat sepeda itu dapat bergerak ketika kita mengayuh gear sepeda itu. Kemudian yang kedua ialah satelit komunikasi yang mengorbitkan bumi di lapisan atmosfer. Pada posisi satelit yang akan menentukan wilayah yang akan mendapatkan sinyal. Materi garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar ialah garis yang menyinggung lingkaran pada di luar lingkaran ini. Terbukti pada garis warna orange. Dari gambar ini kita tahu bahwa S, Q itu sejajar AB dan nilai garis S, Q dan AB itu sama dengan nilai R. Dan garis PS sama dengan jumlah dari PA dikurang SA. Dan garis PQ itu sebagai P dan garis SQ atau AB itu sebagai D. Sehingga untuk mencari nilai D-nya itu menggunakan teorema Pythagoras. Karena dari ini S, P, PS, PQ, dan SQ ini membentuk garis gambar segitiga siku-siku. Jadi PQ kuadrat sama dengan PS kuadrat ditambah SQ kuadrat. Karena
R dikurang R besar dikurang R kecil. Sehingga nilai D sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R jari-jari yang besar, lingkaran yang besar, dikurang jari-jari lingkaran yang kecil pangkat 2 atau kuadrat. Di sini saya akan menjelaskan materi garis singgung persekutuan dalam. Pada gambar ini kita tahu bahwa garis AB itu sejajar dengan garis SI dan garis besar garis AS itu sama dengan garis besar garis BQ, yaitu nilai R. Kemudian garis PS sama dengan jumlah dari garis PA ditambah garis AS, sehingga PS itu nilainya R besar ditambah dengan R kecil. Dilihat dari ininya, yaitu coba kita melihat dari garis PQ dan S, ini membentuk siku-siku sehingga berlaku teorema Pythagoras, yaitu PQ kuadrat sama dengan QS kuadrat ditambah PS kuadrat. Karena kita ingin mencari nilai P yaitu SI sama dengan PS ditambah PQ. SI ini kan tadi nilainya P sama dengan PS ini tadi R ditambah R kuadrat ditambah PQ, sehingga nilai P sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurang R ditambah R kuadrat, sehingga terbukti untuk nilai jari-jari menentukan jari-jari pada garis singgung persekutuan dalam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan dua lingkaran. Jadi, kedudukan dua lingkaran itu ada 3. Yang pertama yaitu dua lingkaran yang bersinggungan. Untuk contoh gambar ini ialah dua lingkaran yang bersinggungan di dalam. Sedangkan yang kedua itu dua lingkaran yang berpotongan. Ini untuk lingkaran pertama yang kecil berpotongan dengan lingkaran yang kedua. Yang ketiga ialah dua lingkaran saling lepas. Untuk lingkaran yang kecil itu saling lepas dengan lingkaran yang besar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan materi tentang tali lilitan pada lingkaran. Saya memasukkan contoh dari tali lilitan dua lingkaran seperti pada gambar ini. Kemudian ada yang 5 lingkaran, ini tali lilitannya. Kemudian yang ke-6 lingkaran seperti ini. Di sini saya memasukkan masalah tekstual dari soal OSN tingkat kabupaten atau kota dan tes SBMPTN tahun 2016. Yang pertama, perhatikan gambar di samping. Jika QT adalah garis singgung lingkaran yang berpusat pada O dan sudut TOR itu besarnya 112 derajat, maka sudut PQT berapa? Jadi penjelasannya diketahui bahwa besar TOR ini ialah 112 derajat dan yang ditanya itu besar sudut PQT.
360 derajat yang diameternya, yang artinya diameter lingkaran itu 180, sehingga besar sudut POT itu 180 derajat dikurang dengan TOR yang mudah diketahui ialah 112 derajat. 180 dikurang 112 ialah 68 derajat. Dari gambar kita tahu bahwa sudut OPR itu sama dengan sudut ORP. Yang kita cari mana? Sudut OPR sama dengan sudut ORP, yaitu sama dengan jumlah dari sudut POT dikurang dengan sudut POR yang dibagi dengan 2. Sudut POT itu tadi 180 dikurang dengan sudut POR-nya itu 68 dibagi 2. 180 derajat dikurang 68 derajat ialah 112 derajat per 2 dibagi 2, sehingga hasilnya 56 derajat. Sudut PQT sama dengan hasil dari sudut POT dikurang dengan sudut PTQ. Ini kan membentuk sudut siku-siku, sehingga dikurang sudut PTQ dikurang dengan sudut OPR sama dengan sudut POT ini 180 derajat dikurang dengan sudut PTQ ini 90 derajat dikurang dengan sudut OPR ini 56 derajat, sehingga hasilnya 34 derajat. Dari soal yang kedua, saya ambil dari soal SBMPTN tahun 2016 kode 235. Di sini soalnya 2 lingkaran L1 dan L2 berpusat pada sumbu X dengan radius R yang pertamanya itu 2 dan radius yang keduanya itu 4. Suatu garis lingkup dalam dari kedua lingkaran tersebut menyinggung L1 di F dan menyinggung L2 di G. Garis lingkup tersebut memotong sumbu X di Q sehingga luas segitiga AFQ adalah 5 satuan luas dengan A adalah titik pusat L1, lingkaran yang pertama. Panjang FG adalah, panjang dari FG ini adalah, jadi tadi diketahui AF ini ialah radius yang pertama, yaitu nilainya 2, dan BG itu radius yang kedua dengan nilai 4, dan luas AFQ ini tadi 5 satuan. Yang ditanya FG-nya. Jadi luas AFI sama dengan 5. Terus tuh luas AFI ini ialah setengah dari nilai AF, dan FI sama dengan 5. Kemudian setengah kali
Jadi panjang FG, panjang dari garis singgung dalam ini ialah jumlah dari FQ ditambah QG. FQ tadi 5 dan QG tadi 10, sehingga panjang FG ialah 15 cm. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila hidayah.